Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Bu Sunita Mayara dari kelas MP 4403 dengan NIM 6704202164. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil asesmen atau tugas besar saya tentang laporan implementasi kegiatan penjualan salesmanship saya. Di bawah dosen, pengajar Ibu Mulyningsih, DRA, NM. Saya dari Fakultas Ilmu Terapan, jurusan Digital Marketing, Telkom University, tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga penulis dapat menyusun makalah laporan tentang penjualan salesmanship asesmen ketiga dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini untuk meningkatkan nilai mata kuliah salesmanship ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu memfasilitasi, memberi masukan, dan mendukung penulisan makalah ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlimpah. Meski penulis telah menyusun makalah ini dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan pembacaan sekalian. Akhir kata, saya berharap makalah ini dapat menambah referensi keilmuan masyarakat. Bandung, 12 Januari 2022, penulis Bu Sunita Mayara. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Salesmanship merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi penunjang dari mahasiswa atau mahasiswi D3 Digital Marketing dalam menjadi seorang pemasar yang baik dan memahami keinginan calon pembeli. Rumusan masalahnya ada 6. Yang pertama ada rencana penjualan, yang kedua ada evaluasi penjualan, yang ketiga ada revisi target dan strategi, yang keempat ada laporan penjualan, yang kelima ada kendala yang dialami selama proses implementasi, yang keenam ada manfaat dari asesmen project ini bagi diri saya sendiri. Tujuannya membuat perencanaan penjualan dan terjun ke lapangan secara online untuk melakukan penjualan dengan target produk yang sudah ditentukan dan target konsumen yang sesuai dengan perencanaan, serta membuat evaluasi penjualan Anda setiap minggu dan menemukan strategi penjualan berikutnya agar konsumen aware dan produk terjual lebih banyak lagi. Bab 2, pembahasan. Yang pertama ada target penjualan. Penjualan yang sesuai dengan target merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam kompetensi pasar. Cara yang biasa perusahaan lakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan aktivitas penjualan produk yang sesuai dengan selera dan permintaan pasar. Target penjualan bagi perusahaan berguna untuk memacu semangat dan mencapai keuntungan yang telah diharapkan, meskipun tidak ada standar khusus untuk target yang dipilih, tapi setiap perusahaan wajib menentukan targetnya masing-masing. Target penjualan yang saya rancang yaitu dengan memaksimalkan penjualan di tiap harinya. Misalnya, hari ini saya menargetkan dalam satu hari itu bisa terjual minimal 5 pieces per harinya, tapi yang saya dapatkan hanya 2 pieces. Target konsumen saya ini adalah faktor penting dalam mencapai laba di dalam penjualan saya. Yang pertama ada segmen geografis, yang kedua ada segmen demografis, yang ketiga segmen psikologis. Terus ada rancangan promosi. Promosinya ini dapat saya lakukan di platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Terus evaluasi penjualannya dari promosi yang sudah disusun masih belum bisa terlaksanakan semuanya. Banyak orang yang tidak merespon dengan adanya kegiatan promosi yang dilakukan. Seperti contohnya, misalnya saya membuat story WhatsApp yang hanya dilihat oleh penonton story saja tetap tidak di-replay. Yang berikutnya ada revisi target dan strategi. Dari hasil yang diperoleh pada penjualan di minggu sebelumnya, perlu adanya revisi.
target, dan strategi dalam evaluasi yang sudah dilakukan. Yang pertama, lebih bisa memahami karakteristik konsumen dan lebih spesifik lagi dalam melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, harus bisa membuat konten-konten yang menarik dari media sosial yang digunakan untuk memasarkan barang dan produk. Yang tiga, meningkatkan sistem costing. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima, melakukan inovasi secara berkala sesuai dengan keadaan atau masalah yang terjadi. Yang keenam, tidak mempersulit pemesanan konsumen dan respon cepat agar tidak mengecewakan konsumen. Yang kedelapan, terus melakukan pengecekan secara berkala. Yang kesembilan, menggunakan merchandise visual. Yang 10, menerapkan Google Ads. Yang 11, ada membuat packaging pengiriman yang menarik. Laporan penjualan. Laporan hasil penjualan per minggu. Di sini saya hanya mendapatkan penjualan makanan sebesar 2 pieces. Data pembelinya yang pertama namanya yaitu Faris Anzar. Dia mengorder sebuah keripik banana, alamatnya di Magelang. Yang kedua ada Aksaya. Dia mengorder banana, alamatnya di Magelang juga. Kendala dalam proses implementasi, yang pertama kesulitan dalam menentukan harga produk. Karena produk yang saya ambil ini dari UMKM, terus saya akan menjual lagi, tapi dengan harga yang tidak jauh beda. Karena kalau saya menjual dengan harga yang terlalu tinggi, mungkin di harga pasarannya itu kurang menarik bagi konsumen. Yang kedua, terkadang pemilik UMKM itu slow respon, sehingga konsumen yang bertanya dan ingin melakukan proses pembelian mengurungkan niatnya untuk membeli. Karena kalau di dalam penjualan itu, kita juga harus fast respon, karena ya kan ada konsumen yang ingin berbelanja produk kita. Yang ketiga, banyak dari konsumen yang sangat menyukai fashion, akan tetapi banyak masuk di pasar anak muda kekinian. Misalnya produk-produk fashion dari luar negeri itu kan kebanyakan dijual di store-store di mall dan dijual oleh UMKM. Yang keempat, sulit untuk meningkatkan visitor di media sosial. Dan yang kelima, kesulitan dalam menjual produk kecantikan karena biasanya kalau produk kecantikan ini di muka setiap orang itu ada cocok nggak cocoknya. Jadi menurut saya kalau buat produk kecantikan itu lebih baiknya dikonsultasikan ke dokter. Bertiga, penutup. Kesimpulan dari hasil saya di atas bahwa seorang salesman bisa menggunakan berbagai strategi penjualan. Contohnya dengan menggunakan media sosial, di Instagram, di YouTube, di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lainnya. Terus sarannya di masa yang akan datang nanti, semoga kegiatan jual beli UMKM ini dapat berkembang pesat karena sesuai berjalannya waktu itu pasti akan ada perubahan zaman dan perubahan teknologi. Semoga saja UMKM di Indonesia ini dapat berkembang dengan pesat. Terima kasih. Sekian presentasi saya untuk tugas besar asesmen ketiga dalam penjualan salesmanship. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.